Selamat pagi teman-teman, Elia Haryanto, Denpasar, Bali. Hari ini Senin 14 Juli 2025. Saya akan ke bengkel untuk melanjutkan keperluan sepeda motor Nuvo 3 roda saya sambil mengikuti Zoom radio beda bertumbuh dalam anugerah yang diasuh oleh Bapak Pendeta Andi Halim. Setiap hari Senin mengundang pembicara dari Amerika Serikat, Bapak Ferry Yang, sebagai pengisi acara pendidikan Kristen di radio bertumbuh dalam anugerah asuhan Bapak Pendeta Andi Halim. Silakan mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda ingin mengetahui nomor beda, Anda bisa WhatsApp ke saya, Elia Haryanto, di 0815 5800 1209 atau di 0895 1970 9702. Apabila Anda ingin berdonasi kepada saya, silakan mengirim ke nomor rekening BCA saya 040 14 39 632. Saya ELIA spasi HARIJANTO, seorang stroke sejak tanggal 18 Oktober 2015 akibat penyumbatan pembuluh darah otak halus motorik sebelah kanan sehingga tubuh kiri saya menjadi tidak berfungsi. Semua ada dalam penetapan Tuhan, guys. Silakan Anda mencermati mengapa kedaulatan Allah menetapkan dua hambanya, yaitu hambanya Pendeta Billy Graham dan hambanya teman sekerja masa muda Billy Graham, yaitu Charles Templeton, berakhir dengan tragis. Tragis dalam arti kata Pendeta Billy Graham menjalani tugas sampai masa tuanya dan memberkati banyak orang. Dan setahu saya dia masih hidup atau sudah meninggal, saya tidak tahu. Tetapi dia tetap setia dalam panggilannya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus. Tetapi masa muda Charles Templeton yang menjadi alat kemuliaan nama Tuhan mempertobatkan banyak orang untuk diberikan jalan menuju surga oleh karena karya Roh Kudus. Ingat Filipi 2 ayat 12 dan 13. Ayat 12 adalah bagian kita. Kita manusia harus mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dengan setia. Ayat 13. Kesetiaan manusia pilihan jatuh bangun adalah pekerjaan Allah lah yang mengerjakan di dalam dirimu. Silakan Anda membaca Filipi 2 ayat 12 dan ayat 13. Mari kita ikutin pertanyaan saya tentang Charles Templeton yang dijawab oleh Pendeta Ferry yang sangat baik. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Ini ada pertanyaan dari Pak Haryanto. Pagi Pak Pendeta, pagi Pendeta Andi Halim, pagi Pak Ferry, salam dari Denpasar, Bali. Ada ayat mengatakan bla bla, jangan aku ditolaknya. Dan gimana bisa memahami kedaulatan Tuhan dalam kehidupan Charles Templeton yang banyak jadi jalan, tapi akhirnya dia menyatakan God is dead. Ya Pak Ferry, silakan menanggapi. Iya, itu mungkin ayatnya dari 1 Korintus 9 ya. Coba kita lihat 1 Korintus 9. Itu perkataan Paulus ya, ayat 27.
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mungkin itu yang dimaksudkan ya, Pak Haryanto, saya nggak tahu. Tapi kalau ada kata jangan aku sendiri ditolak itu ada di sini 1 Korintus 9 ayat 27. Ya, dia maksudnya adalah ini masalah spiritual discipline. Jadi jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan sudah berada posisi seperti yang terelevasi seperti Paulus begini, lalu ongkang-ongkang kaki mulai ngawur ya hidupnya. Ya, kalau bisa merasa di dalam alam spiritual itu kelihatan begitu hebat, lalu akhirnya mulai sembarangan dalam hidupnya. Paulus tidak begitu, dia menunjukkan no, I'm not like that. Ya, bahkan dia terus melatih, dia terus mendisiplin dirinya karena dia setia, dia cinta kepada Tuhan. Itu mungkin maksudnya Pak Haryanto ya ayat itu. Nah, Charles Templeton ini memang kasus tersendiri. Ya, dia itu temannya Billy Graham, dulu sama-sama ini ya khotbah sama-sama. Cuman Templeton itu masuk ke sekolah seminari yang liberal. Nah, di sana itulah terjadi higher criticism dan segala macam yang menimbulkan pertanyaan di dalam hati Charles Templeton. Nah, Charles Templeton itu akhirnya dia ini terlalu banyak meragukan, khususnya ini kalau nggak salah ya, salah satu keraguan dia paling besar itu adalah perjanjian lama ya, atau Alkitab, doktrin Alkitab itu menjadi pertanyaan paling besar bagi dia, karena bagi dia dengan higher criticism dan segala macam Alkitab itu menjadi nggak valid bagi dia. Jadi banyak pertanyaan memang ya di dalam wilayah itu, dan banyak serangan ya, serangan dari orang-orang liberal, dari orang-orang ateis, bahwa Alkitab itu tidak valid. Termasuk ya orang-orang dari agama-agama lain juga mengatakan bahwa Alkitab itu tidak valid. Banyak terjadi perubahan dalam Alkitab itu sudah tidak murni lagi, dan seterusnya. Ya, nah kalau kita belajar ini ya semakin jauh kita semakin tahu. Salah satu dari buku yang penting yang perlu kita baca itu adalah dari Josh McDowell, Modern Carpenter. Ya, Modern Carpenter itu salah satu yang menjelaskan, bukunya pendek ya, bukunya tipis, tetapi menjelaskan dengan luar biasa sekali bagaimana Alkitab itu sangat valid dan solid ya. Kalau salah satu perbandingannya begini, dia ini Josh McDowell membandingannya, yaitu kalau kita bandingkan Alkitab ya, naskah Alkitab itu kita bandingkan dengan buku-buku klasik, kitab kuno, misalnya buku yang ditulis oleh Plato ya, tentang misalnya buku judulnya Republik dan seterusnya begitu ya, Timaeus atau apa, itu semua dianggap sah, valid ya, tidak terjadi perubahan dan segala macam ya. Kalaupun terjadi editorial itu tidak sampai mengganti isinya ya. Kalau dibandingkan antara Alkitab dengan buku-buku klasik seperti itu ya, bahkan buku dari historianya nama Josephus itu, mereka cuma punya naskah itu kira-kira cuma 20 biji paling banyak, maksimum naskah yang survive ya sampai sekarang itu paling cuma 20 biji, nggak banyak ya. Tetapi Alkitab itu naskahnya ya puluhan ribu. Dari secara historis, secara pembuktian historis, Alkitab itu jauh lebih solid daripada buku-buku klasik manapun yang ada di dunia ini yang diakui ya kevalitannya. Nah, memang pada zaman Charles Templeton dia salah masuk seminari kalau menurut saya. Ketika masuk seminari yang liberal, akhirnya dia ajar secara higher criticism, sehingga akhirnya dia meragukan kevalitan dari firman Tuhan Alkitab, maka akhirnya itu mempengaruhi imannya. Nah, ini pelajaran ya, supaya kita jangan skip doktrin Alkitab. Kita mesti belajar doktrin Alkitab ya. Waktu saya pertama kali sekolah di STRIS, yang diambil doktrin Alkitab ya. Karena apa? Karena itu tempat yang paling banyak diserang di seluruh dunia ini ya, di sejarah kekristenan ya. Salah satu doktrin yang paling banyak diserang itu doktrin Alkitab. Serangannya luar biasa bertubi-tubi. Kenapa? Karena kalau sampai doktrin Alkitab itu bisa diruntuhkan, kita nggak punya basis iman. Kita mau informasi dari mana? Ya, informasi kebenaran dari mana kalau tidak dari Alkitab tentang iman kita?
kalau sampai Alkitab itu diruntuhkan dan dianggap sebagai tidak sah, valid, ya sudah terkorupsi dan segala macam, maka runtuhlah kita. Dan itu yang dibicarakan Nabil Qureshi dalam bukunya dia, dua bukunya dia, Seeking Allah, Finding Jesus, dan yang kedua adalah No God But One. Ya, dua-duanya itu adalah peperangan di dalam diri dari Nabil Qureshi untuk menentukan mana yang benar, Alkitab atau Quran, ya, Allah atau Yesus. Ya, dan memang itu yang diserangkan kepada orang Kristen. Ya, yaitu Alkitab itu Alkitab itu tidak benar, Alkitab itu sudah banyak diganti, maka itu tidak sah. Sementara kalau Al-Quran itu murni, ya, itu tidak ada perubahan dan seterusnya. Sampai akhirnya dia ketemu challenge dari temannya dia, namanya David Wood, bahwa ternyata ketika menggunakan sistem verifikasi yang sama diterapkan kepada Al-Quran, itu ternyata Al-Quran sulit untuk defending itself. Baru dia question. Nah, sama kalau kita itu tidak belajar bukti Alkitab, kalau kita diserang besar-besar di dalam wilayah itu dan kita tidak punya knowledge, tidak punya pengertian yang benar, kita bisa gugur. Banyak orang Kristen gugur gara-gara apa? Gara-gara doktrin Alkitabnya gak solid. Ya, padahal menurut Josh McDowell dalam bukunya Modern Carpenter, Alkitab itu sudah paling solid, naskah itu paling banyak ada, ya, itu adalah Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Begitu. Nah, ini memang disayangkan Charles Templeton sampai terakhir itu, ini laporan dari Lee Strobel, ya, yang menulis buku Case for Christ, Case for Creation dan seterusnya, itu tidak menemukan bahwa Charles Templeton kembali kepada Tuhan. 2 tahun sebelum dia mati, ingat saya, dia itu tulis satu buku judulnya Farewell to God. It's so sad, dia kehilangan iman. Walaupun istrinya mengatakan ini dia itu orang yang sangat baik sekali. Mungkin secara moral, secara kehidupan dia orang yang baik, tetapi dia meninggalkan Tuhan. It's so sad. Ya, kalau bertanya God sovereignty, ya, saya nggak akan mempertanyakan God sovereignty. Kalau sudah ini, karena God sovereignty itu, ya, memang Allah berdaulat untuk semuanya. Tapi pertanyaannya apa yang mau dipertanyakan tentang God sovereignty? Ya, kalau kita baca dari John Calvin mengatakan kalau Tuhan tidak berdaulat, dia bukan Tuhan. Kalau dia masuk pada level personal, aku merasa safe, ya, and at peace kalau Tuhan itu sovereign atas segala sesuatu. Kalaupun aku hari ini mati dengan jalan kaki lalu ke pleset kulit pisang, I'm at peace because I am in God's hand. Lalu para teolog-teolog juga mengatakan kalau misalnya control of authority itu diberikan di tangan kita, bukan di tangan Tuhan, ya, do you feel safe that the authority is in your hand? Tidak ada satu orang pun, ya, bisa menjawab I feel safe kalau otoritas hidupku itu ada di tanganku. Nggak ada. Siapa yang bisa mengontrol alam semesta ini? Kita nggak bisa loh mengontrol alam semesta ini. Saya ingat satu film, lucu sekali, filmnya Jim Carrey, judulnya Bruce Almighty. Ya, dia kepingin jadi Tuhan. Ya, lalu dia dikasih oleh Tuhan, ceritanya film ini, yaitu punya kuasa seperti Tuhan. Dan kalau sudah punya kuasa seperti Tuhan, itu berarti semua ada konsekuensinya, yaitu semua hal yang come in the territory of being God itu harus datang kepada dia. Maka dia akhirnya dapat itu semua permintaan orang seluruh dunia yang berdoa kepada Tuhan. Dia akhirnya sudah buat, nggak tahu mesti berbuat apa, nggak bisa mengontrol seluruh dunia. Dan dia pikir kerja jadi Tuhan itu gampang. Dia pikir wah itu enteng sekali, gampang. Enggak. Akhirnya di akhir cerita dia kembalikan kepada Tuhan. Dia memang nggak bisa, cuma manusia biasa. Ya, itu kira-kira kalau dibayangkan dengan di zaman modern itu seperti yang disampaikan di film itu Bruce Almighty. God is God, man is man. Ya, manusia adalah manusia, Tuhan adalah Tuhan. Mari kita mengerti limitasi kita dan kita takluk kepada Tuhan yang adalah Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Ya.
Baik. Mungkin yang dipertanyakan itu kenapa Tuhan yang berdaulat membiarkan ini ya Charles Templeton ini sampai meninggalkan Tuhan gitu. Nah, saya percaya ya kalau Charles ini benar-benar anak Tuhan, dia akan kembali pasti. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sampai terhilang dan sampai binasa. Tapi kalau dia betul-betul meninggalkan Tuhan sampai matinya, dia tidak kembali. Ya berarti dia tidak pernah jadi anak Tuhan. Dia hanya jadi orang Kristen yang hanya ikut karena kekaguman mungkin. Karena melihat fenomena-fenomena atau melihat tokoh yang hebat sehingga dia sepertinya terpengaruh dengan tokoh-tokoh itu, lalu dia terpengaruh dengan itu tadi ya ajaran-ajaran liberalisme. Jadi memang nggak punya fondasi kalau orang hanya jadi Kristen karena ikut-ikutan atau kekaguman terhadap tokoh-tokoh tertentu. Dan memang banyak orang jadi Kristen itu bukan karena ikut Yesus, tapi karena kekaguman terhadap satu tokoh. Nah itu sangat rapuh sekali. Hari ini Senin. Ibu tadi. Hari ini Senin 14 Juli 2025. Saya di bengkel knalpot untuk memodifikasi motor saya. Dan ternyata ada Zoom dari Bapak Pendeta Andi Halim, guru saya selama 3 tahun di Stris, Ngagel, Denpasar, Bali. Dan akhirnya atas penetapan Tuhan guys, penetapan Tuhan, bukan keinginan saya bertanya bagaimana sebetulnya Charles Templeton yang masa mudanya merupakan rekan Billy Graham. Ternyata di akhir hidupnya dia salah masuk sekolah teologi dan menyatakan Tuhan itu tidak ada, atau farewell God itu ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferry Yang. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Anda yang mau belajar di mana nomor telepon Stris yang disampaikan oleh Radio Beda, Anda boleh menghubungi saya di 0815 5800 1209. Tuhan Yesus memberkati. Ini ahli knalpot guys. Pak, siapa namanya Pak? Joko Knalpot, Jalan WR Supratman berapa? Kalau Anda di Denpasar mau modif segala macam knalpot, kalau Anda tinggal di Denpasar mau modif segala knalpot, beliau ahlinya. Jalan Knalpot, Joko Knalpot, Jalan WR Supratman 44 Denpasar, Bali. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Saya melihat ada orang-orang